Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang bertahan di tahun 2023 ini dari Bitcoin Bear. Teman-teman, di 2022 kita sudah melewati tahun yang lebih gila daripada yang kita alami di tahun ini, teman-teman. Tetapi bertahanlah lagi sebentar saja 2023 ini. Karena Bitcoin ini itu akan mengunlock ada potensi 15 triliun dolar itu keran uang yang akan masuk ke dalam kripto ini, ekosistem kripto, dan itu akan menyebabkan kripto boom, guys. Tidak hanya sampai di situ saja, meskipun sekarang ini narasi untuk Bitcoin ini lagi bagus-bagusnya, positif-positifnya, kita tidak bisa juga untuk menghindari ya ada orang-orang yang salty di sini ataupun yang mewakili badan-badan institusi besar bergengsi di dunia ini yang salty terhadap Bitcoin. Akan tetapi, apa yang dipikirkan oleh dia saat ini itu bertolak belakang dari apa yang pernah dibicarakan oleh orang yang pernah hidup di tahun 60-an, teman-teman. Dan seperti apa itu yang akan kita bahas di sini, teman-teman. Seperti apa beritanya. Kemudian, update juga tentang BlackRock ETF, spot ETF ya, teman-teman. Kemudian ada repeat cycle dari Bitcoin dan akan kita lihat nanti berapa harga puncak dari Bitcoin ini apabila cycle tersebut diulangi ataupun terjadi repetition. Kita ke berita pertama di sini, teman-teman. Inilah yang saya katakan orang-orang salty di sini, bahwa European Central Bank Executive calls crypto deleterious, guys. Aset-aset kripto ini dianggap sebagai barang yang berbahaya ataupun merugikan. Bahkan dia katakan no societal benefits. Dan ini dinyatakan oleh Fabio Panetta yang merupakan anggota eksekutif dari ECB, guys. Dia dengan terang benderang menyatakan pendapatnya ini di acara tahunan untuk 22nd Bank for International Settlements. Dan secara ringkas apa yang dia katakan di sini ya, si Fabio Panetta ini dia bilang bahwa ini adalah semacam ancaman ataupun gambling. Sementara di tahun 1967, Richard Buckminster Fuller say, dia pernah menyatakan bahwa di tahun 2000-an, di dalam sebuah acara dalam interview dia di tahun 1967 tersebut, di tahun 2000, itu akan ada realistic scientific accounting system yang akan memformulasikan apa sih kekayaan tersebut. Dia menyatakan gagasannya bahwa kekayaan sebenarnya yang sejati itu tidak terkait dengan benda-benda material seperti emas ataupun benda fisik lainnya. Tetapi menurut dia, itu adanya pada energi. Dan dia percaya bahwa energi merupakan sumber daya yang paling berharga dan penting dalam menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan. Kaitannya dengan Bitcoin di sini, teman-teman, menurut saya adalah tentang bagaimana mengelola energi yang smart dengan cara yang cerdas serta efisien dan menjadi kunci dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan serta melimpah untuk manusia. Dan itu menurut saya sudah ada dalam Bitcoin, teman-teman. Bagaimana kita lihat perkembangan dari para miners di Bitcoin pada saat ini yang sudah menggunakan green energy, yang menurut saya di sini, teman-teman, berkaitan dengan pandangannya si Mr. Buckminster Fuller di sini, bahwa kita ini tinggal di bumi yang sama, dan ini bumi ini seperti dalam karya fenomenalnya dia ya, Spaceship Earth atau kapal yang kita tumpangi bersama ini yang bernama bumi ini, kita perlu mengelolanya dengan cara yang sangat-sangat baik ataupun smart, teman-teman. Dan berkaitan dengan aset kekayaan sejati tadi ya, atau kekayaan yang sebenarnya, barangkali paradigma kita ini akan bergeser dari sesuatu yang real menjadi sesuatu yang seperti Bitcoin ini tadi, yang bisa kita bawa kemana-mana dan kita tidak spending energi yang begitu banyak untuk mengelola transaksi dari Bitcoin tersebut, teman-teman. Dan kalau kita berbicara mengenai masa depan dari aset yang kita sebut ini Bitcoin ya, teman-teman, dalam waktu yang akan datang ini BlackRock Bitcoin ETF ini bisa jadi akan menjadi pemicu terbukanya keran sebesar 15 triliun dolar Amerika Serikat yang akan masuk ke dalam kripto dan akan menyebabkan kripto boom. Guys, dalam seminggu belakangan ini saja, semenjak berita mengenai Bitcoin ETF dari BlackRock ini sudah terjadi kenaikan di Bitcoin itu sebesar 20%,
Dan itu juga mempengaruhi aset-aset lainnya seperti altcoins itu juga ikutan naik teman-teman. Ya sebut saja ada XRP di sana, kemudian ada Solana, Cardano, ataupun aset-aset meme lainnya seperti Doge ataupun Shiba teman-teman. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah survei yang dilakukan oleh Laser Digital yang merupakan anak perusahaan dari Bank Nomura, teman-teman. 96% investor profesional ini yang mengelola aset senilai 5 triliun menyatakan minat mereka untuk investasi modal ke dalam cryptocurrency. Kemudian Josh Mohiden yang merupakan Chief Executive dari Laser Digital tersebut mengungkapkan bahwa mayoritas investor punya ketertarikan mengenai manfaat yang ditawarkan oleh diversifikasi portofolio ke dalam cryptocurrency. Dan survei itu melibatkan 303 investor profesional dan hasilnya dan ada 80% dari para investor tersebut menyambut baik mengenai investasi di Bitcoin, termasuk juga altcoins nomor 2 di sini, Ethereum guys. Dan meskipun ini tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat teman-teman mengenai kenaikan harga segala macam, ini sudah merupakan pertanda bahwa keran ini sudah mulai dibuka teman-teman. Sementara kalau kita berbicara mengenai Bitcoin Spot ETF yang diajukan oleh BlackRock, itu akan makan waktu sekitar 240 hari setelah itu diajukan teman-teman. Jadi kita masih punya waktu sebenarnya di sini untuk melihat, wah kita mau DCA ini di mana nih? Di Bitcoin kah, di Ethereum kah, atau di altcoins yang lainnya. Tetapi menurut saya di sini tetap ya, yang besar-besar dulu, barulah yang kecil-kecil. Seperti itu teman-teman. Ini pendapat pribadi saya dan bukan financial advice guys. Kalian bisa menentukan sendiri di aset-aset mana yang ingin kalian investasikan berdasarkan DYOR kalian sendiri teman-teman. Dan mengenai BlackRock ini lagi masih saya berbicara, BlackRock ini datang dengan rencana matang teman-teman. Kita tahu dia datang itu 2022 mengajak Coinbase pada saat itu di sana dan ada kenaikan harga pada saat itu. Dan meskipun terjadi penurunan lagi sepertinya, tetapi dengan sudut pandang BlackRock teman-teman, institusi yang mengelola 10 triliun aset, hampir 10 triliun US dollar teman-teman, tidak mungkin dia melihat Bitcoin ini hanya untuk spekulan saja. Jadi dia pasti dalam pola yang long terms di sini teman-teman. Dan sementara Bitcoin Spot ETF ini masih belum ya, dan masih menunggu waktu teman-teman. Yang sudah disetujui sekarang ini oleh CSEC itu adalah First Leverage Bitcoin Future ETF. Dan leverage ini teman-teman, the First Leverage Bitcoin Future ETF ini dischedulkan, direncanakan akan launch dia ini pada tanggal 27 Juni 2023. Dan kembali kita berbicara mengenai BlackRock dengan Bitcoin Spot ETF-nya. Di sini ada jeda sekitar 240 hari atau 230-an hari. Setelah hype ini selesai teman-teman, kemungkinan ada koreksi-koreksi dan itu menurut saya wajar. Sangat wajar, mengingat BlackRock ini berada dalam investasi tidak untuk jangka waktu yang pendek, teman-teman. Kemudian apabila Bitcoin ini mengulang siklus yang pernah terjadi di bull run yang sebelumnya, di tahun 2020-2021, teman-teman, maka di puncak harga di tahun 2025, teman-teman, setelah halving di 2024 itu, maka harga Bitcoin itu bisa berada di atas 200-an ribu dolar per satu Bitcoin, teman-teman. Apabila pola ini terulang. Dan perlu kita catat, apabila pola ini sama terjadi, dengan harga yang sekarang ini, ada kemungkinan Bitcoin ini bisa naik sampai sekitar 50-an ribu dolar di tahun 2023 ini atau di 2024 sebelum akhirnya dia akan jatuh lagi di sini. Apabila polanya sama, ini akan jatuh lagi kemungkinan sama dengan yang terjadi di November sekitar 16-an ribu dolar teman-teman. Jadi menurut saya kalau yang DCA di sini ya kita slow aja. Masih ada waktu untuk melakukan DCA teman-teman. Menurut saya di sini ya. Sedangkan untuk analisa short terms-nya di sini ada dari Hotelier Crypto. Teman-teman, ini akun di Twitter yang bagus sekali insight-nya dan sering saya pakai di dalam video saya. Bitcoin ini berada di order block-nya sekarang di kisaran 31-an ribu, teman-teman, dan bottom-nya di sini ada di sekitaran 28 ribuan ya, teman-teman. Dan inilah wilayah dia akan bermain dan ini pun tergantung dari data-data Amerika atau seperti apa narasi-narasi dari berita-berita yang akan datang di minggu depan ini, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya di sini, teman-teman, bahwa untuk teman-teman yang melakukan DCA, guys, slow aja, jangan paksa-paksa.
Kita tunggu dia terjadi koreksi, kita siapkan dana dingin kita untuk membeli dia dalam perjalanan menuju ke halving dan bull runs yang akan datang, teman-teman. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.